Selamat pagi saudara-saudara, selamat kita bersekutu. Meskipun keadaan kita seperti ini, kita tidak bisa berkumpul bersama, tapi kita masih bisa memperingati akan kematian dari Juru Selamat kita. Kita akan pujikan lagu Hanya Kau Tuhan di Hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Engkau segalanya. Karena salib-Mu Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menikmati Tuhan akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami menikmati akan kayu salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan pengorbanan-Mu ini Tuhan bisa memberikan kami Tuhan sukacita, penyembuhan, pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Terkhususnya Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan Tuhan, Kau yang sanggup Tuhan menyembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang terjadi saat ini Tuhan
semua karena kehendak atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, Jumat Agung ini Tuhan, kami menerima akan keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaktian pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di surga kiranya turun atas kita pada pagi hari ini. Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya telah menjelaskan dalam khotbah minggu lalu bahwa di dalam Perjanjian Baru, bait Allah itu memiliki dua pengertian. Bait Allah itu bisa berarti gereja dan juga bisa berarti tubuh kita. Rasul Paulus menjelaskan hal itu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian juga di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini berarti bait Allah itu adalah gambaran dari gereja atau satu komunitas. Namun Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20 bahwa bait Allah itu juga berarti tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, bait Allah yang digambarkan seperti gereja atau eklesia dalam bahasa Yunani, atau jemaat itu bahasa Arab, ya, itu menyangkut satu komunitas. Sedang bait yang diartikan sebagai tubuh itu menyangkut individu. Nah, kita semua ini wajib untuk memelihara keduanya, baik komunitas maupun tubuh kita. Sepanjang menyangkut individu atau tubuh kita, kita memang harus meningkatkan antibodi
untuk menangkal berbagai macam penyakit, termasuk virus corona yang sedang memabah seperti saat ini. Saya sudah mengajarkan tentang tips untuk meningkatkan antibodi kita. Apa itu? Saya berikan singkatan supaya mudah untuk dihafalkan, yaitu ORATUR. Jaga mani, konsumsi sabu, cuma cuti jahat. Ya, jadi ORATUR, jaga mani, konsumsi sabu, cuma cuti jahat. Apa itu artinya? ORATUR itu adalah olahraga teratur. Metode olahraga yang rutin dan teratur itu akan bisa meningkatkan antibodi kita. Lalu jaga mani artinya adalah jaga makanan dan minuman yang kita konsumsi, kita makan, kita minum. Makanan yang kaya akan kandungan antioksidan secara alami itu akan sangat membantu di dalam proses peningkatan antibodi dan sistem kekebalan tubuh kita. Konsumsi sabu itu artinya adalah kita konsumsi atau makan sayur, buah. Sayur dan buah sangat penting di dalam peningkatan antibodi kita. Lalu cuma, apa cuma itu? Cuma itu adalah cukup matahari. Kata cukup itu berarti tidak kurang dan tidak lebih. Virus corona akan mati kena sinar matahari. Sebab itu kita dianjurkan untuk berjemur di sinar matahari. Dan dari info yang kita dapat ini, saya mempunyai satu pengharapan bahwa nanti di saat musim kemarau datang, ya, yang menurut perhitungan normalnya itu ya di bulan yang tidak memakai huruf R, yang artinya adalah rendeng, yaitu adalah bulan Mei. Jadi saya punya pengharapan Mei ini corona game over. Mei ya. Tapi Mei itu adalah maybe yes, maybe no. Saya bukan Allah yang mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi, tapi itu hanya pengharapan saya ya. Di Mei nanti corona sudah game over. Lalu cuti itu artinya adalah cukup tidur ya. Lagi sekali saya katakan cukup, itu berarti kita nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan ya. Cukup di dalam kesehatan itu bisa diperhitungkan hanya 6 sampai 8 jam. Kita tahu bahwa sepertiga dari waktu yang kita miliki, yaitu 24 jam, dibagi 3 adalah 8 jam. Tuhan kehendaki 8 jam itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk istirahat. Tidur cukup. Tidur cukup itu akan membantu proses regenerasi sel tubuh kita dan juga meningkatkan antibodi kita. Sebab pada saat kita tidur, tubuh kita itu akan menghasilkan hormon kortisol dalam tingkat yang tinggi yang berguna untuk melindungi sistem kekebalan tubuh kita. Lalu
Dan yang terakhir ini yaitu jahat. Apa jahat? Jahat itu adalah jaga hati. Ya, menjaga hati itu tidak hanya menyangkut masalah individu diri kita sendiri, tetapi itu juga komunitas. Alkitab mengajar kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi jaga hati itu penting bagi individu tubuh kita, tapi juga penting di dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Hati itu adalah sumber kehidupan. Dari hati kita itu terpancar kehidupan. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 itu tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya telah mengajarkan Amsal 4:23 ini, ya, biarlah saudara tetap mengingat itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apabila engkau tak menjaga, penyakit pun datang menyerang. Di tubuhmu dia bersarang, sampai engkau tak berdaya. Namun bila hatimu kau jaga, bersyukur dan selalu gembira, kau akan sehat dan sentosa, panjang umur dan bahagia. Haleluya. Jaga hati. Jangan sampai stres. Karena stres itu merupakan salah satu faktor yang bisa memicu penurunan antibodi kita. Stres yang berkelanjutan itu bisa membuat kita menjadi depresi. Dan depresi itu adalah satu keadaan yang lebih parah lagi. Meskipun kelihatannya stres dan depresi itu gejalanya hampir mirip, tetapi sebetulnya depresi itu jauh lebih berat, dan itu bisa berlangsung setidaknya 2 minggu atau 14 hari. Orang baru bisa mengatasi hal itu. Namun kalau berlanjut, dan itu sangat berbahaya, depresi itu juga bisa menyebabkan satu perubahan besar pada mood kita atau keadaan hati kita. Seperti kita bisa menjadi sangat sedih, lalu putus asa. Kita juga bisa merasa lelah setelah kita depresi. Kita akan merasa tidak mampu melakukan pekerjaan apapun. Beberapa gejala depresi yang saya temukan adalah, yang pertama itu bisa menarik diri dari pergaulan atau lingkungan atau komunitas yang ada. Amsal 18 ayat yang 1 dituliskan, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak
terhadap setiap pertimbangan. Yang kedua, ya, merasa sedih dan putus asa. Seorang yang putus asa, patah semangat, tawar hati, dia tidak akan bisa mengatasi satu keadaan yang membuat dia itu tertekan dan menderita. Kekuatannya hilang. Tetapi hati yang gembira itu adalah obat. Semangat yang patah itu mengiringkan pulang. Ya. Depresi bisa membuat orang merasa tidak bertenaga, kurang semangat, kurang motivasi. Lalu depresi juga bisa membuat seseorang itu sulit di dalam mengambil satu keputusan. Dia merasa gelisah, mudah marah, mudah tersinggung, makannya menjadi lebih banyak dari biasanya atau mungkin lebih sedikit dari biasanya. Tidurnya pun juga begitu, akan menjadi lebih banyak suka tidur, tapi juga bisa lebih sedikit daripada biasanya. Dia juga mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Dia akan bisa mengalami gangguan daya ingatnya, PDIP alias penurunan daya ingat, PEGON. Dia juga merasa bersalah, merasa dirinya itu sangat buruk. Depresi memang bisa membuat kesehatan kita itu merosot. Hidupnya ini akan dipenuhi dengan kemarahan-kemarahan. Dan ironisnya, timbul di dalam pikirannya itu untuk bunuh diri. Itulah sebabnya hindari stres yang berkelanjutan yang bisa masuk ke dalam depresi yang gawat. Lalu hati perlu dijaga, karena jikalau kita itu terjangkiti oleh sakit hati, itu justru akan bisa membuat kita itu ya cepat mati. Coba kita membaca dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya pun juga sudah mengajarkan ini dalam satu nyanyian. Jaga hatimu dengan hati-hati, jangan sampai terjangkiti sakit hati, karena sakit hati dan juga iri hati bisa membuat orang cepat mati. Ya, sakit hati itu bukan hanya merusak kesehatan tubuh kita secara individu, tetapi juga bisa menjadi seperti virus corona yang menular dan yang merusak akan bait Allah dalam pengertian gereja atau komunitas di mana Tuhan telah tempatkan kita. Ya. Penulis Ibrani menuliskan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Mungkin terjemahnya tidak sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia ini, tetapi pada hakikatnya sama.
Ya. Hendaklah saudara-saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Haleluya. Jadi bisa merusak satu komunitas. Padahal Tuhan menghendaki kita itu yang berkomunitas, berjemaat, bergereja ini seharusnya meningkatkan akan persekutuan kita yang merupakan satu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, memang sebagai orang Kristen kita harus taat kepada atasan. Kita harus taat kepada maklumat pemerintah yang diberikan oleh pemerintahan untuk jaga jarak. Namun kita juga harus taat kepada perintah Tuhan. Apa itu? Jangan ada jarak di antara kita. Itu yang Tuhan katakan. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo, mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan saudara-saudara kita seiman. Jumat Agung adalah waktu yang tepat di mana kita semua diingatkan akan kematian Yesus di kayu salib yang sudah mencurahkan darahnya untuk mendamaikan kita dengan Allah dan kita dengan sesama saudara seiman, sehingga kita bisa disebut sebagai satu keluarga Allah. Kolose pasal 1 ayat 20 mengatakan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kita lanjut membaca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita sambung ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, kita sudah didamaikan oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib itu. Kita didamaikan dengan Allah.
kita didamaikan dengan saudara kita seiman, menjadi bersaudara di dalam Kristus Yesus. Mari kita tingkatkan persekutuan. Bagaimana cara? Ayo kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Kristus, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari dosa. Haleluya. Supaya kita bisa lebih jelas untuk memahaminya, saya akan balik dengan membacanya dari belakang. Ya, coba kita baca dari belakang. Ya. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, ini kuncinya. Ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan persekutuan? Langkah pertama, hal itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Kita bisa damai dengan Allah. Dengan demikian kita pun bisa damai dengan sesama kita. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Yang kedua, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Haleluya. Dan yang ketiga, setelah kita dibasuh oleh darah Kristus dan kita dipersatukan, kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita itu sudah beroleh terang dari Tuhan, dan kita harus mulai hidup di dalam terang. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan beroleh terang hidup. Paulus menulis juga dalam suratnya pada jemaat Efesus, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jikalau kita hidup di dalam terang, sebagaimana Yesus adalah terang dunia itu, maka dikatakan kita akan beroleh persekutuan satu dengan yang lain, satu persekutuan yang tidak terpisahkan oleh apapun, bahkan oleh makhluk pemerintah yang mengharuskan kita jaga jarak dan di rumah saja. Karena apa? Karena persekutuan kita di dalam Kristus itu adalah persekutuan roh, bukan persekutuan fisik. Amin. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari, saudara yang sudah membawa masing-masing roti dan anggur, mari kita siapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan
di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 dan 17. Ya. Angkat roti dan dengarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang satu itu yaitu roti surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ketika disalibkan, tubuhnya bagaikan dipecah-pecah. Dan mari kita makan bersama dengan iman roti yang satu itu, supaya kita bisa memiliki satu persekutuan yang utuh. Kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Kita makan bersama dengan iman. Angkat cawan tinggi-tinggi. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 tadi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudaraku, darah Kristus dikatakan sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dan juga dengan kita berdamai dengan Allah, kita pun bisa berdamai dengan sesama. Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Darahnya dicurahkan untuk kita. Mari kita minum dengan ucap syukur atasnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur oleh karena kasih dan murah Tuhan. Kami telah mendengar akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, bahwa Jumat Agung inilah kesempatan bagi kami untuk kami mulai meningkatkan persekutuan kami, bukan menjauhkan diri satu dengan yang lain. Engkau menghendaki kami tidak ada jarak satu dengan yang lain, dalam arti kata tidak saling menjauhkan diri dan tidak saling mendiri, tetapi semakin bersekutu di dalam roh, karena Engkau pun adalah roh. Dan jika kami satu dengan Engkau di dalam roh, kami juga akan bersatu dalam roh dengan saudara-saudara kami seiman yang pada saat ini mereka juga beribadah bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Persekutuan kami di dalam Kristus Yesus tidak terpisahkan oleh apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.